Sepuasnya. Tak terasa sudah hampir 1 minggu mereka berlibur di pulau itu. Mereka sangat bersenang-senang. Mereka akan pulang besok karena besoknya lagi mereka semua sekolah lagi. Setelah selesai membereskan barang, hanya sedikit selebihnya mereka meninggalkan beberapa barang di sini. Jadi jika suatu saat mereka ke sini tidak perlu banyak barang yang dibawa. Pantai yuk, besok kan kita sudah pulang. Lexa mengajak kakaknya, Al dan Rain. Dia merasa bosan jika hanya diam saja. Khusus Peli, dia sedang belajar memasak dengan Ibu Kana sudah hampir 5 harian. Boleh? Rain menurut, rasanya sedih sekali padahal beberapa hari ini dia sudah tidak merasa kesepian lagi. Tenang kakak ipar, nanti kalau kita libur sekolah nanti main lagi ke sini. Lexa tersenyum, dia sangat tahu kehidupan di sini tidaklah mudah meski semua sudah dedinya sediakan. Kak Alex, temanin kita. Mereka bertiga pun beranjak berjalan ke arah pantai sambil bersenandung ria. Siapa kalau bukan suara Lexa dan Al yang cempreng membuat para paman bodyguard mengelus dadanya pelan dan telinga mereka yang terus berdengung. Namun bisa apa, ini sudah menjadi pekerjaan mereka. Alex sih sudah terbiasa. Rain pun begitu, pada awalnya kaget tapi selama beberapa hari ini dia sudah terbiasa. Wow, entah kenapa Lexa berteriak dengan pemandangan pantai. Mungkin mulai saat ini pantai adalah tempat spesial di mana ada ketenangan. Ayo kakak ipar, Al, kita harus bermain sepuasnya hari ini. Dan kakak jangan lupa hari ini jadilah juru foto kami. Lexa berkata dengan tersenyum dan perintah di akhir kalimat. Dia mulai berlari terlebih dahulu diikuti Al dan Rain dari belakang. Jangan lupa Alex hanya berjalan santai sambil memegang kamera yang tadi dibawa oleh salah satu bodyguard. Mereka bertiga bermain sepuasnya, mulai dari saling mengejar, membuat istana pasir, berjemur ala-ala bule, dan masih banyak lainnya yang mereka mainkan bertiga. Alex jangan ditanya, dia hanya memotret, memainkan kameranya sambil sesekali menyunggingkan senyum tipisnya, tanpa ada yang tahu karena tingkah ketiga orang itu sangat menggemaskan. Setelah puas bermain, mereka kembali ke rumah, di mana Kana dan Peli sudah menunggu dengan penuh minat, karena khusus hari terakhir ini Peli yang memasak, tentu saja dengan instruksi Kana. Bun, kalian sudah datang? Ya ampun, ada apa dengan kalian? Heran Kana sok melihat ketiga anak itu yang seluruh tubuhnya berbalut pasir. Jangan lupakan mereka seperti mumi yang hanya terlihat mata dan mulutnya saja. Hehehe. Maaf Ibu Kana, tadi kami pergi bermain ke pantai. Iya, jadilah seperti ini. Lexa ingin menggaruk punggungnya yang memang gatal namun tidak bisa karena percuma juga. Maaf ya Bun, Ren tadi juga ikutan main. Bubu maaf, ucap Al juga karena dia tadi juga ikut bermain. Ya sudah, sekarang pergi ke kamar masing-masing dan bersihkan seluruh tubuh kalian. Setelah itu ke ruang makan, kita makan malam bersama. Ucap Kana lembut pada 3 orang itu, sedangkan Alex sudah sejak tadi pergi ke kamarnya untuk membersihkan diri. Baik, ucap ketiganya serempak kemudian pergi. Sudah seperti mumi pasir, celutuk Peli. Sebenarnya dia ingin tertawa, namun dia tahan daripada terkena kejahilan Lexa, jadi dia memilih aman. Setelah semua selesai membersihkan diri, mereka berkumpul kembali di ruang makan dan mulai memakan malam dengan tenang. Bahkan tidak ada suara dari gadis itu, siapa lagi kalau bukan Lexa. Jika di mansion sebelum makan, maka dia akan menjahili siapapun yang diinginkan yang berada di meja makan. Sedangkan di rumah ini, Lexa menjelma bagai tuan putri dari kerajaan dengan tata krama. Setelah selesai makan, Peli, Rain, dan Lexa membantu karena membereskan meja, sedangkan Alex dan Al berada di ruang tamu menonton TV. Ibu Kana, siapa yang memasak untuk makan malam hari ini? Tanya Lexa, dia melengkungkan senyumnya sedikit dengan seringai kecil yang tak nampak. Tantemu? Peli yang mencium bau-bau kejahilan diam saja tak menjawab. Daripada dia kesal sendiri, berusaha dengan cepat membantu. Tanpa dia sadari sendiri, Lexa sudah melihat reaksi tantenya itu hingga membuat Lexa semakin senang dalam hati.
Benarkah Tante? Lexa menaik turunkan alisnya, tapi dia juga sangat kagum. Padahal hanya beberapa hari belajar, namun tantenya itu sudah bisa. Memang tidak bisa meremehkan keturunan Deluxis. Ia termasuk juga dirinya. Kemarin Bibi, sekarang Tante besok akan dipanggil apa lagi? Dasar ponakan laknat. Batin Peli entah kenapa dia mulai kesal. Kenapa tidak percaya? Peli mendelik ke arah Lexa sambil berkacak pinggang. Percaya, tapi bohong. Kemudian Lexa berlari meninggalkan Peli yang kesal setengah mati. Dia berlari menuju kamarnya dan menutup pintu rapat sambil menguncinya. Dia tertawa terbahak-bahak apalagi mendengar teriakan tantenya itu di luar kamar. Lexa, teriakan yang membahana bahkan semua orang menutup telinga masing-masing dengan kedua tangan mereka. Bahkan di luar rumah pun begitu mereka begitu shock sambil mengelus dada. Matahari sudah terbit namun tidak membangunkan salah satu gadis kecil yang masih bergelut dengan selimut tebalnya. Siapa lagi kalau bukan Lexa? Padahal suara ketukan pintu silih berganti namun tidak mengusik Lexa yang masih setia dengan mimpinya. Padahal semua orang di luar sudah bersiap dan berpakaian rapi. Tok, tok, tok. Untuk yang kesekian kali suara ketukan pintu dilayangkan. Kali ini Alex yang mengetuk, tentu saja dia sudah membuat rencana. Lexa, bangun, panda imut datang. Teriak Alex dengan keras karena dia sudah lelah mengetuk pintu yang tak kunjung dibuka itu. Dan percayalah mendengar kata panda imut, Lexa langsung membuka matanya, berlari membuka pintu, tentu saja dia masih setengah sadar. Panda imutku kembali, mana? Celingak-celinguk setelah membuka pintu. Alex tersenyum, rencananya berhasil untuk membangunkan adiknya itu. Sudah bangun? Sekarang bersiap, kita akan pergi 5 menit lagi, kalau tidak cepat kakak tinggal. Ucap Alex sedikit tersenyum lembut mengacak rambut Lexa yang semakin berantakan. Panda imut kemana kak? Tidak ada, singkat Alex berlalu meninggalkan Lexa yang berdiri di depan pintu. Kakak mengerjaiku? Padahal aku sudah sangat senang. Batin Lexa, dia masuk kamar kembali dan bersiap-siap. Setelah selesai dia keluar sambil menggeret kopernya. Semua orang yang menunggu sampai gregetan, bukan hanya lama tapi lebih dari itu. Lexa datang dengan senyum Pepsodent, tidak akan tega untuk memarahinya.